Ya. Oke, sip. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Iya, Bu Widya, apa kabar ini? Kabar baik, Bapak, tapi mohon maaf ini Bapak, saya wajahnya begini sedikit kurang enak badan ini judulnya, Oke, Bapak. nggak masalah. Ini dengar-dengar lagi ikut pembekalan CPP juga ya? Iya, Bapak. Iya. Sedang ikut pembekalan CPP ini, Bapak. Oke, Bu. Saya belajar materi coaching ini sulit sekali bagi saya, Bu. Iya, tapi sudah bagus yang Bu Widya laksanakan kemarin praktek udah keren banget. Bu Widya, kali ini ya kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan potensi yang akan Ibu kembangkan ini? Baik sekali, Bapak. Bapak, saya itu mau Bapak bagaimana saya ini Pak, kalau ngomong coaching itu Pak, ini bibir nih nggak bisa tahan untuk bagaimana untuk tidak mengatakan solusi gitu Bapak. Sabar saya itu amat sangat tipis gitu Pak. Terus itu saya juga kadangkala ketika coach ini mengatakan sesuatu, ini Pak, maju mundur. Nanti ketika saya sudah nyampe ini misalkan sudah rencana aksi, tiba-tiba ini muncul ada sesuatu yang perlu saya identifikasi lagi. Nah, jadi saya ini sempat berpikir apakah permasalahan yang baru dengan permasalahan yang lama ini bisa satu alur. Jadi istilahnya selesailah masalah hidupnya si kucing ini ya Bapak. Iya, Ataukah iya. harus saya selesaikan satu-satu Bapak. Jadi itu permasalahan saya juga. Baru saya juga kesulitan dalam menentukan kata kunci biasa Pak. Kalau sudah perempuan Iya, sama iya. perempuan ini kebetulan coach saya mbak-mbak asik juga ini Bapak. Iya, Jadi iya. tidak sabar saya Nggih, nggih. untuk apa maksudnya bergosip gitu. Iya. Jadi Bu Wid, itu apa upaya Ibu untuk bisa menghilangkan tadi masalah Ibu itu? Saya Bapak untuk saya justru terus terang tadi malam tuh saya nonton beberapa video menurut saya yang perlu saya pelajari, petik hikmahnya karena menurut saya luar biasa sekali teman-teman ini karena kenapa saya tidak bisa seperti mereka gitu Bapak. Jadi maksudnya saya mau lihat cara mereka berinteraksi, bagaimana ketika menghilangkan momen-momen yang ngeblank gitu Bapak. Iya, Jadi iya. itu tadi malam yang sudah saya lakukan Bapak. Oke, nanti di kegiatan coaching kali ini Bu ya, kira-kira eh, bagian yang mana yang nanti menurut Bu Wid itu yang ingin saya amati? Alur tirtanya Bapak saya Oh itu gitu, takut alur tidak tirta. dapat. Iya, baru satu lagi Bapak saya itu takut salah dalam kata kunci, terpuntal-puntal alur tirtanya itu Bapak. Baru bagaimana dengan apakah gestur saya ini berada di takutnya kan kita kan diajarkan sebagai mitra ya Bapak ya, tidak di atas, Iya, tidak iya. anu gitu kan Bapak. Jadi istilahnya setara gitu. Jadi istilahnya biar ya biar asik gitu kan Bapak. Tapi kadangkala ketika saya mendapatkan coach yang asik, ini bibir nggak bisa diam untuk mengerem maksudnya itu apa? Tidak solusi itu tidak keluar. Oh sama, aku juga gitu Oh Bapak. gitu, Jadi itu ya, yang ya. menurut saya Bapak. Iya, tapi selama ini sudah berapa sering atau berapa kali Bu Widi itu melakukan coaching ini sama mungkin sama rekan atau sama siapa gitu, siswa mungkin? Kalau sama rekan ada beberapa, 5 kali ada Bapak. Bagaimana Ibu selama ini menilai terhadap rencana yang akan kita kembangkan ini? Kira-kira kalau kalau diberikan kesempatan untuk menilai secara pribadi, Ibu sendiri akan menilai berapa itu performa Aduh Ibu Bapak, gitu? saya baru menilai saya itu mungkin baru sekitar 3 atau 4 Bapak. Karena saya tuh kan pengennya saya itu misalkan saya videokan, saya kasihkan ke rekan, istilahnya buat penguatan pribadi gitu Bapak kan. Duit udah bagus kok, udah sesuai gitu Bapak. Kadang-kala kan kita kan tidak kalau coaching kan tidak semua siap dengan segala segala atributnya. Jadi tidak ada pihak lain yang lebih memahami yang bisa mengoreksi saya begitu Bapak. Iya, itu sebenarnya luar biasa sudah. Jadi nanti di dalam kegiatan supervisi ini, nanti saya akan mencoba untuk membantu untuk mengamati hal-hal yang terkait dengan Tirta tadi. Dan
semoga nanti dalam kegiatan supervisi ini bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya, amin Bapak. Nah, Terima kasih banyak Bapak atas bantuannya Bapak. Nanti silakan gunakan apapun yang koreksi saya Bapak, karena itu saya sangat membutuhkan, iya. karena saya di ujung kulon tuh Pak tidak ada teman berbagi saya. Oh gitu ya. Ya nggak apa-apa Bu. Nanti Iya, ini juga jadi di ini sini. juga kita posisinya sebagai mitra, kita saling refleksi. Jadi saya tidak berniat untuk juga menilai Bu Widya, enggak. Coba kita mari sama-sama aja kita kembangkan kira-kira kompetensi yang mana dari Bu Widya nanti yang akan bisa kita kembangkan bersama sesuai dengan apa namanya tuh potensi dan serta ya kelebihan dan keunggulan Bu Wid lah nanti. Gitu ya. Makasih Bapak. Oke. Iya Oke, Bapak. Bu Wid, sekarang boleh langsung kita ke kita langsung ke pelaksanaan coachingnya. Ya, Saya mohon siap izin Bapak. untuk Terima kasih Bapak. mengamati ya. Iya Bapak. Baik. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ermin. Waalaikumsalam, Bu Widya. Lama nggak ketemu. Bagaimana, Bu? Sama-sama, Bu. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Jelas sekali. Alhamdulillah. Saya tuh takut, jaringan saya ini kurang bersahabat karena saya ini di perbatasan daerahnya, takut jelek. Nanti kalau sekira suara saya tidak terdengar, bilang saja ya, Ibu. Iya ya, siap. Iya. Ibu Ermin ini selalu cantik. Saya setiap kali ketemu senang saya. Ampun, Ibu. Aduh. Bagaimana, Bu? Keadaannya sehat? Alhamdulillah sehat. Tidur nyenyak tadi Hmm. malam, Bu Ermin. Nah ini nih kalau bilang tidur nyenyak, nggak nyenyak ini sampai tanggal 15. Kenapa? Kenapa, Bu? Karena Cerita. itu ada program saya yang belum jalan dengan baik. Problem apa, Bu? Masalah apa? program Oh, yang itu program. budaya positif biasa. Wah, Itu apa pojok literasinya itu loh nggak apa ya nggak bisa awet gitu kalau lagi awal-awal gitu rapi bagus lengkap seminggu 2 minggu 3 minggu nggak dikontrol mulai hilang rusak nggak ada gitu kan nggak berjalan kayak gitu makanya agak bingung juga gimana supaya itu pojok bacanya awet gitu supaya pojok baca anak-anak bisa awet. jaga supaya Jadi anak-anak bisa baca. terkaitnya dengan budaya positif, sikap mereka gitu ya, Bu ya. Bagaimana mereka melakukan bagaimana mereka menanggapi pojok literasi itu gitu ya, Bu ya. Iya, biar bisa menjaga tanggung jawab gitu. Kalau buat kan mungkin mudah, tapi menjaga merawatnya itu supaya awet kayaknya susah. Ibu Ermin ini ngajar SMK, SMA, SMK kan? SMA Bu, SMA. SMA ya. SMA kelas berapa yang Ibu ampuh itu di kelas Ibu? Kelas 10-11 Bu. Wah, 10-11. Oh, Ibu ini memantau semua kelas kah atau khusus kelas Ibu saja atau bagaimana? Tuh. Saya itu kebetulan kan koordinator literasi. Memang Luar sih biasa. kalau dulu itu memang ada dilombakan sih kayak pojok literasi. Sekarang itu memang sudah saya tidak Karena yang tetap, maunya sih supaya tetap bagus dari awal dibuat sampai mereka paling tidak 1 semester lah atau gimana. Ini 2 bulan rusak gitu kan. jadi bagaimana ini cerita jadi karakter murid kita lah gitu ya. Gitu kan ya Ibu Irmin maksudnya. Tapi luar biasa loh Ibu ini ditunjuk jadi koordinator dan itu tidaklah mudah.
Semangat Bu Ermin. Amin, 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 amin. Iya. Bu Ermin, kalau koordinator berarti ada anggota-anggotanya kan ya? Ada Iya, kan sejauh bidangnya banyak. mm, Bidangnya kan banyak. Jadi yang di terkait sekolah itu di ya Bu sekolah itu lanjut Bu, udah banyak, silakan. sudah banyak bidang literasinya udah banyak. Ada buletin, ada mading, itu. Terus ada apa? Buletin. Jadi udah banyak perbagiannya. Terus ada yang pojok literasi sekolah juga ada sih. Jadi sudah ada yang pegang masing-masing. Jadi sebenarnya Adalah tuh yang tanggung jawab masing-masingnya. iya, cuma yang agak kurang terawat itu yaitu yang di kelas-kelas. Di kelas-kelas. Sejauh ini yang sudah Ibu Ermin sama teman-teman yang pembagian pojak bahasanya itu ya seksi kah apakah yang untuk bagian itu apa aja yang udah dilakuin Ibu? Iya, biasanya merancang program kan. Terus apa-apa yang Lumayan ya dilakukan biar gitu. bisa Iya. bertahan lama gitu kan. Iya, mungkin apa? Ya itu kalau misalkan komunikasi dengan wali kelas sudah, tapi bilang wali kelas juga udah mengingatkan. Cuma kebiasaan untuk bisa merawat dan menjaganya masih kurang. Oh, berarti sudah bagus dong ya koordinasi sama wali-wali kelas itu kan berarti kan Ibu Ermin kan sekolah besar ini berarti kan beberapa wali kelas gitu kan. Ada 24 kelas. Masya Allah banyak. Semangat Bu Iya, Ermin. Selain koordinasi sama wali kelas, apalagi yang sudah dilakukan timnya Bu Ermin kira-kira? sudah komunikasi juga sih sama Sapras gimana solusinya. Kalau dulu pengadaan lemari untuk di sekelas sudah. Jadi kalau sebenarnya sih buku-buku itu udah di dalam rak, cuma ya itu yang pajangan-pajangan mereka, terus apa itu kebersihan tempat duduk mereka itu sih yang belum berjalan dengan baik juga. Kadang tuh Gitu ya. iya kan mereka juga ada tadarus kan, jadi Al-Quran mereka di situ buku literasi. Cuma ya itu ada beberapa yang tidak terawat dengan baik. Jadi kesannya tuh kayak bisa punya tapi nggak bisa ngerawat gitu. Namanya anak-anak kita ya. Semangat Bu Erwin. Iya. Itu saya bayangkan itu, waduh semangat lah pokoknya. Selain kerja sama-sama wali kelas, sama apa tadi bagian sekolah tadi Sapras ya Bu Ermin ya, adakah kira-kira yang kedepannya nih kira-kira nih kedepannya biar nih anak ini lebih tersentuh begitu. Kira-kira adakah ide-ide lain Bu Ermi apa kira-kira? Mungkin menggerakkan komunitas penulisnya itu kali. Kan setiap kelas itu hampir ada. Mungkin mereka nanti yang jadi duta-dutanya untuk menjaga program literasi di kelasnya berjalan baik. Ya, salah satunya pojok literasinya itu sih. Keren itu. Berarti kalau ada duta-duta setiap kelas gitu kan, kira-kira berapa orang duta-duta setiap kelas itu yang menurut Bu Ermin? Ini nih kalau dutanya berapa? Ini. Luar biasa gitu. Kira-kira berapa orang yang kira-kira menurut Bu Ermin itu perfect gitu? Paling enggak satu kelas 2 ya. Kalau 2. bisa sih cowok cewek. Jadi 2 kalau orang lah. 2 sampai 24 kelas tadi ya, 48 anak. Wih, banyak itu Bu Ermin. Luar biasa tuh Bu Ermin. Itu kok 48 anak biar efektif itu duta-duta kira-kira apa yang harus Bu Erwin dan tim berikan? Ya, mungkin mengumpulkan mereka terus diskusi. Mungkin ada saran ide dari anak-anak yang bisa kita sepakati bersama. Nanti setelah tersusun, nanti kita akan komunikasikan sama tim manajemen sekolah. Rencana sih kayak begitu ke depannya supaya lebih programnya berjalan baik.
Alhamdulillah. Ini kalau kita bicara program, berarti kan kita tidak bisa satu kali aja kan ya. Kira-kira menurut Bu Ermin, program ini berapa kali harus kita jadwalkan biar ini berefektif, berdampak begitu Bu Ermin kira-kira? Ya sampai jam 11 saja ya. Mungkin di awal-awal 2 minggu sekali. Habis itu nanti kalau udah berjalan baik sebulan, baru nanti kita review per 3 bulan supaya tahu progresnya perjalanan kegiatannya bisa berjalan baik enggak kayak gitu sih. Iya. Itu keren loh program Ibu itu. Untuk bikin program Ibu ini lebih wow, kira-kira apa yang perlu Ibu Ermin lakuin dan Tiam? Kalau kemarin kan dapat materi itu kalau bisa menghindari mengadakan lomba untuk supaya memberikan kesempatan banyak anak-anak. Ya mungkin itu kayak bikin sayembara untuk sayembara pojok literasi yang apa ya, yang paling bukan yang paling sih, sayembara pemilihan pojok literasi bukan teraktif sih, terkreatif ya, tapi itu lomba jadinya ya. Keren loh itu. Tapi pakai kata-kata sayembara itu keren loh itu Bu Ermi. Bu Ermin gitu kan. Tapi kalau sayembara tuh banyak pihak yang perlu kita libatkan ya. Berarti dukungan-dukungan siapa yang kira-kira kita perluin biar ini program Bu Ermin ini jos gitu kira-kira itu. Pas sekolah tentu, terus wakil kesiswaan, kurikulum untuk progresnya kan, sama Sapras juga sih, karena kan pojok literasi menggunakan lingkungan kelas gitu. Kali ada dukungan alat atau bahan buat di kelas. Nanti orang tua siswa mungkin dilibatkan di komite kelas gitu, karena kan kita punya komite kelas gitu. Jadi mereka ada biasanya terlibat. Kelasnya? Iya, ada. Mereka akan nanti support setiap kelas itu beda-beda. Jadi kalau mereka lihat kelas ini kurangnya apa, jadi nanti orang tuanya yang akan berpartisipasi untuk melengkapi biasanya. Jadi nggak ada minta-minta, oh kami butuh ini, enggak. Suruh datang, duduk, lihat gitu. Oh anak saya kepanasan, saya nyumbang kipas, oke. Oh nggak ada lemari, oke gitu. Jadi partisipasi aktif aja. Keren loh itu Bu Ermi. Beneran. Banyak loh yang dilibatin tadi itu. Bagus idenya Bu Ermi itu. Tidak mudah untuk mendapatkan pemikiran seperti itu. Nah, ini kan dari banyak pihak yang kita libatkan. Hal sederhana yang paling utama biar itu terwujud, semua itu terwujud, mimpi kita bersama ini terwujud, apa yang perlu kita lakuin pertama menurut Bu Ermin? Mulai dari mana dulu? Besok koordinasi dulu sama wakaf, sama tim dulu, sama tim literasi, Bapak Ibu gurunya, nanti baru ngadap sama tim manajemen. Habis itu nanti koordinasi dengan anak-anak, apa yang mereka mau, dan itu nanti yang kita coba kolaborasi sama orang tua murid. Kalau perlu ada pihak-pihak luar yang terlibat juga enggak masalah. Misalkan kemarin itu perpustakaan kabupaten mau support untuk peminjaman buku, misalkan per bulan atau gimana. Tinggal kita kerjasama aja. Berarti ada MOU sama pihak luar itu ada juga pihak sekolah nih. Iya itu bisa, karena kemarin kan kita ikut pemilihan duta literasi, duta perpustakaan itu kan. Nah kita ditawarin untuk mengadakan MOU, tapi memang belum terlaksana, cuma udah ada komunikasi di awal. Kalau memang itu disepakati, nanti kita akan coba. Paling enggak menyediakan buku bacaan anak sesuai usia anak-anak SMA sih. MOU-nya. Jadi rencananya besok ya Bu Ermin ya, koordinasi sama kepala sekolah dan tim-tim dulu gitu ya.
Saya Iya, sangat Bu. mendukung Bu Ermi. Nanti kalau misalkan sudah itu bolehlah cerita-cerita ke saya mau tahu loh, itu keren loh itu. Ini bukan Boleh, boleh. sesuatu yang apa maksudnya dari apa sih cuman udah bisa merawat gitu kan. Ini sampai sedemikian besar nanti bolehlah Bu Ermin curhat-curhat apa kasih tahu Siap-siap. saya nanti saya WA Ibu juga bagaimana sejauh mana ini gitu kan. Ya, Iya, saya kepo siap-siap, loh Bu. ini Bu. Besok saya tanya ya bagaimana setuju nggak? Kalau setuju, Iya. kalau deket, mau loh saya datang Bu Erwin. Itu kan pembelajaran Boleh, berarti buat boleh. kita semua kan. Programnya Iya, Ibu. berdampak sekali ini. Semangat ya Bu Ermin, jangan patah Iya, Ibu. patah arang Makasih. lah istilahnya. Iya, baik Iya. Bu Ermin. Terima kasih banyak ya Bu Ermin. Iya, sama-sama, Mohon Ibu. maaf bisa lama-lama. Semoga saya doakan program kita berjalan dengan baik. Nanti saya tanya Amin. Bu Ermin semoga mau Iya. memberitahu perkembangannya. Saya kepo ini buat belajar Siap-siap. di sekolah saya juga. Siap, Ya, Ibu. terima kasih banyak Bu Ermin. Ya, mari. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unmute, Pak. Oh, aduh, Aduh, kenapa ini? nggak ada suara, Oke, Pak. baik Bu Widya, luar biasa tadi Ya, sudah Bapak. coachingnya. Sebentar dulu. Baik. Oke, saya berarti ini lanjut di sesi pasca supervisi Bu ya. Oke. Ya. Bu Widya mohon izin saya bertanya ini. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, boleh ya? Ya, silakan Bapak, Oke. silakan. Kira-kira dari hasil tadi Ibu melakukan coaching itu, Ibu bisa menilai sendiri forma tadi secara kompetensi ini kira-kira berapa Bu kira-kira? Kalau dinilai Pak berupa angka Ya, saya pusing, tapi kalau ya, berdasarkan bicara tadi karena memang program Bu Ermin itu permasalahannya sampai dapat program itu saya sangat 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 menikmati istilahnya itu tahap-tahap Bu Ermin itu menurut saya ya sampai ke akhir bisa gitu Bapak. Tapi saya takutnya nanti Bu Ermin dukun. Gitu oke. Bapak. Tapi kalau menurut saya kalau tadi 30 ya sekarang 65, 70 60 ya. mungkin. Semoga cukup Bapak. Sambil yang tertinggi ya 70 ya. Oke, tadi juga Terima kasih Bapak. Bu Widya juga sudah menyampaikan ya kenapa kok bisa membuat eh, memutuskan untuk menilai bahwa kompetensi atau performa tadi nilainya 70 begitu. Oke. Eh, Kemudian selanjutnya ini boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya ini sedikit ini? Silakan Bapak. Itu Oke, Bapak. Apakah ada baik. yang terlewat? Baik, sebenarnya tadi sudah saya Karena amati keasikan tadi. ngobrol saya Iya, takut iya, terlewat Bapak. iya. Sebenarnya tadi saya sambil mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching itu ya sejauh ini menurut saya sudah sesuai sih, sudah sesuai bahkan melebihi daripada standar coaching yang kita rujuk. Artinya di situ sudah lengkap ada muncul alur ceritanya di sana. Saya nampak seperti itu. Kira-kira kalau saya tadi sampaikan tadi seperti tadi, menurut Ibu gimana? Halo, Bu Wid? Iya Pak, saya sedang berpikir yang bagian mana? Bagian mana Tirta tadi tuh Pak. Saya Ya, takut artinya justru saya takut artinya ada yang terlewat. secara keseluruhan tadi sudah bagus, sudah melebihi lah daripada apa namanya standar kompetensi yang memang kita perlukan gitu. Gimana menurut Ibu? Senang, Pak. Ada yang menilai saya Pak. Iya, Tapi beneran Pak. iya benar. Gimana Bu Wid? Sesuai aja sudah ya Kalau berarti ya. Perasaan Ibu gimana lah tadi pada saat melakukan coaching tadi? saya saat melakukan coaching Pak, terus terang saya tidak terlalu terlalu ini bagian ini gitu Bapak. Jadi yang penting istilahnya bagi saya tuh ada istilahnya ada tujuannya kita mau ini. Hmm, Ini kira-kira identifikasi masalahnya Ibu Ermin tuh gini. Terus biar masalahnya teratasi, kita harus bagaimana ya, siapnya. Terus kira-kira bagaimana nih tanggung jawabnya? Kapan nih kita mau mulai? Gitu Bapak ya, yang di ini saya tapi takut ada yang terlewat. Tapi ya. Hmm, tadi
dapat hasil akhir, tapi takutnya ada yang di tengah terlewat begitu. Ya, artinya dari tadi di awal saat kita melakukan pra-supervisi, Ibu sudah menyampaikan bahwa yang ingin dikembangkan adalah teknis dalam melakukan coaching begitu kan. Artinya ini sudah memang Iya, sudah Bapak. didapatkan dan itu sudah luar biasa baik. Artinya kalau saya menilai ini tadi bahkan nilainya itu udah 80 Bu ini. Artinya udah bagus gitu. Alhamdulillah. Iya. Namun ini ada hal yang juga masih perlu dikembangkan. Nah, Iya, jadi, Pak. Apakah saya ada kasih solusi, Pak? ya enggak, nanti saya hanya menyampaikan pengamatan tadi saja Ibu, jadi bukan untuk Iya, siap, Bapak. jadi ada hal terutama di alur tadi itu ada hal yang seharusnya dia masuk di wilayah perencanaan, tapi di bagian identifikasi itu Ibu udah menjabarkan, sudah menyampaikan masuk lagi ke perencanaan, artinya dia kembali lagi. Tapi sih sebenarnya nggak jadi masalah selama tadi permasalahan utamanya adalah tentang kegiatan literasi itu memang sudah Ibu coaching dengan sangat baik. Seperti itu. Kalau dari Berarti saya, memang ada sempat naik turun kan, Pak ya? ya, tapi sejauh ini so far so good lah. So far is good. Berarti itu tidak apa-apa, Pak, tapi maksudnya asal jangan terlalu sering atau bagaimana? Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Yang penting kita tetap fokus intinya pada tujuan awal tadi, yaitu mengembangkan apa yang ingin dicapai dari coach kita itu. Nah, Tidak jadi masalah. baru saya tuh adakah terucap kata solusi tadi tidak kan? Ya, sejauh ini tidak ada. Kemudian tadi ada beberapa juga kata yang mengisyaratkan seolah-olah bahwa Ibu ikut ngebayangin di sekolah Bu Hermini ini berat gitu. Nah, ini juga nanti dihindari. Jadi seperti kata, wah bisa dibayangkan ya segitu banyaknya gitu kan, itu kesannya jadi tidak jadi merujuk ke sesuatu yang berat gitu. Mungkin nanti bisa mencari Ya, diksi Bapak. atau apa parafrase yang lain yang berbeda yang lebih konstruktif gitu. Tapi dari sisi kita sudah oke, kemudian dengan rasa udah oke, semua bagus. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Bapak. Oke. Bu Widya, kira-kira dari diskusi kita di sesi ini, Ibu ada nggak terbayang kira-kira untuk meningkatkan Ya, Pak. lagi performa di wilayah-wilayah yang tadi itu? Menurut saya lebih teliti lagi. Tadi saya seperti di awal tuh kadang terikut gitu, Pak. Maksudnya suasananya yang dibuat, makanya saya sampai, ya saya bayangin gitu, Pak. Padahal kan harusnya saya tidak memberi kesan yang kayak Bapak bilang tadi tuh, ini berat gitu kan. Hmm. Itu. Jadi ke depannya nanti diusahakan berpikir lebih rileks, baru bicara tidak terlalu cepat, karena itu kekurangan saya, baru pelajarin lagi alur ceritanya, baikin lagi intonasi mimik dan gestur dan lain-lainnya biar nyaman sama koci gitu, Pak. Iya, iya. Nanti mungkin kalau ada waktu kita bisa lagi ketemu Bu ya untuk membahas kira-kira hal Ya, yang ya. lebih lanjut tentang hal ini. Oke Ibu, mungkin juga tidak lupa saya sampaikan nanti hasil pengamatan ini nanti kita catat ya dalam formulir supervisi akademik kita ya Bu. Ya, siap, Ya. Pak. Terima kasih Oke, banyak, Bapak. sebagai penutup sebelum saya tutup kira-kira satu kalimat lah dari Bu Widya, kira-kira apa yang Ibu dapat dari proses kita kali ini? Proses kali ini, Pak, saya lebih tercerahkan. Minimal saya ada penguatan dan saya sedikit belajar dari kesalahan dan saya belajar dari kelebihan yang saya punya, gitu, Bapak. Cuman jangan sampai saya kebablasan, Iya. kebablasan enjoy sama koci, gitu, Bapak. Ya, dan tentunya tetap bahagia Bu ya. Ya, siap, Bapak. Alhamdulillah. Baik Bu Wid, makasih banyak. Sama-sama, Saya Bapak. tutup, sampai ketemu lagi nanti. Ya, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi Ya, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama.